Kali ini kita akan mempelajari satu kingdom yang unik nih, yaitu kingdom fungi. Fungi merupakan salah satu kingdom dalam klasifikasi makhluk hidup. Nah, siapa nih yang masih beranggapan bahwa jamur masuk ke dalam kelompok tumbuhan? Pasti kamu belum kenal sama kingdom yang satu ini. Yuk kita kenalan dulu. Let's go! Waktunya ingin tahu. Fungi. Secara bahasa, fungi berasal dari bahasa Inggris berupa kata fungus, yang secara langsung diadopsi dari bahasa Latin fungus itu sendiri. Kata ini berasal dari kata Yunani, yaitu spongos, yang mengacu pada struktur makroskopis dan morfologi jamur dan kapang. Ilmu yang mempelajari secara khusus tentang fungi adalah mikologi. Lalu, kita masuk ke sejarah singkat fungi ya. Sebelum dikenalkan metode molekuler analisis filogenetis, fungi dimasukkan ke dalam kerajaan tumbuhan. Karena fungi memiliki beberapa kemiripan dengan tumbuhan, yaitu tidak dapat berpindah tempat dan struktur morfologi dan tempat hidupnya juga mirip. Seperti halnya tumbuhan, kebanyakan fungi juga tumbuh di tanah dan kadang membentuk tubuh buah yang kadang menyerupai tumbuhan seperti lumut. Fungi sekarang dianggap sebagai kerajaan tersendiri, berbeda dari tumbuhan maupun hewan. Tampaknya, fungi telah terpisah dari 1 miliar tahun yang lalu, atau sekitar awal dari era Neoproterozoikum. Selanjutnya yaitu karakteristik yang membedakan fungi dengan tumbuhan. Fungi tidak memiliki kloroplast untuk berfotosintesis dan merupakan organisme heterotrof sehingga memerlukan senyawa organik sebagai sumber energinya. Kemudian, karakteristik yang membedakan fungi dengan hewan yaitu fungi mempunyai dinding sel dan vakuola. Fungi bisa bereproduksi secara seksual dan aseksual. Oleh karena itu, para ahli menempatkan fungi pada kingdom tersendiri, yaitu kingdom fungi. Ciri-ciri umum kingdom fungi diantaranya yaitu merupakan organisme eukariotik. Kingdom fungi merupakan organisme eukariotik karena selnya memiliki membran inti. Umumnya, jamur merupakan organisme multiseluler, namun ada juga yang bersel tunggal atau uniseluler. Contoh jamur uniseluler yaitu Saccharomyces sp atau lebih kita kenal dengan Ragitaceae. Tubuh jamur multiseluler terdiri dari benang-benang halus yang disebut hifa. Kumpulan hifa yang membentuk anyaman disebut miselium. Hifa pada jamur multiseluler dibagi menjadi dua jenis, yaitu hifa bersekat dan hifa tidak bersekat. Pada jamur multiseluler dengan hifa tidak bersekat, inti selnya tersebar dalam sitoplasma, sehingga berinti banyak dan disebut dengan jamur senositik. Sedangkan hifa bersekat hanya berinti satu dan disebut jamur monositik. Ciri ketiga, jamur merupakan organisme heterotrof, artinya jamur memperoleh makanan dengan cara menyerap nutrisi dari lingkungan atau substratnya. Sebelum menyerap makanan yang masih berupa senyawa kompleks, maka jamur akan mensekresikan enzim hidrolitik ekstraseluler untuk menguraikannya lebih dahulu di luar selnya. Ciri keempat yaitu jamur tidak berklorofil, sehingga tidak mampu berfotosintesis dan tidak mampu membentuk bahan makanan sendiri seperti halnya tumbuhan. Dinding sel pada jamur tersusun atas zat kitin. Zat kitin ini sendiri bersifat kuat tetapi fleksibel. Ini berbeda dengan dinding sel pada tumbuhan yang tersusun dari selulosa dan bersifat kaku. Jamur merupakan organisme penghasil spora, sama seperti tumbuhan basal yaitu paku,
dan lumut yang juga menghasilkan spora. Kemudian, jamur juga merupakan organisme yang hidup di daerah lembab atau mengandung banyak zat organik. Oh iya teman-teman, ada hal penting yang harus kita ketahui bahwa bentuk fungi bukan hanya seperti gambar ini. Fungi dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu diantaranya ada Khamir atau Yersh. Khamir adalah fungi uniseluler atau lebih dikenal dengan ragi. Yang kedua ada Kapang atau Mold, yaitu fungi multiseluler yang berbentuk seperti filamen atau benang. Ketiga ada cendawan atau mushroom, yaitu fungi multiseluler yang berbentuk tubuh buah. Fungi inilah yang kita kenal sehari-hari sebagai jamur. Tubuh buah pada fungi dapat berupa payung, kuping, setengah lingkaran, atau bulat. Klasifikasi pada fungi juga dapat dilakukan berdasarkan spora seksual dan aseksualnya. Klasifikasi tersebut diantaranya terdapat Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota, dan perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut. Terima kasih teman-teman semua, keep spirit and keep healthy. Dadah!